Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Dwistiorini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Batsul Masail, Majelis Tarjih, dan MUI. Baik, yang pertama adalah Batsul Masail, sejarah pembentukan Lajnah Batsul Masail. Lajnah Batsul Masail atau yang selanjutnya disebut dengan Lajnah ini secara formal berdiri pada saat NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tepat pada tanggal 31 Januari 1926. Namun, secara substansi, kegiatan Batsul Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Waktu itu, sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri, di mana hasilnya dimuat dalam buletin Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan LINU. Dilihat dari segi metode, forum Batsul Masail ini juga banyak mengadopsi metode pengkajian Islam yang banyak dikembangkan di Haramain atau Makkah dan Madinah Talaqi, yaitu seorang membacakan sebuah permasalahan, lalu beberapa orang menanggapinya, lalu disusul pendapat lain, dan begitu juga seterusnya, hingga ditemukan sebuah kesimpulan. Metodologi Istinbat Lajnah Batsul Masail. Beberapa konsep kunci dalam metodologi Istinbat Lajnah Batsul Masail diantaranya adalah: pertama, sikap bermadzhab. Dari awal, Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermadzhab kepada satu dari keempat madzhab yang ada empat, atau biasa disebut dengan al-madzahib al-arba'ah. Kedua, konsep kutub mu'tabaroh. Adanya sikap bermadzhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep kutub mu'tabaroh, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada madzhab yang empat. Ketiga, metode istinbat Lajnah Batsul Masail. Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah, yaitu qauli, ilhaqi, dan manhaji. Kemudian pembahasan yang kedua ialah tentang Majelis Tarjih, sejarah pembentukan Majelis Tarjih. Majelis Tarjih atau yang selanjutnya disebut dengan Tarjih baru berdiri 15 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah 16 di Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Oleh karena kita khawatir adanya percecokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih. Di antara penyusunnya adalah Buya Hamka, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimedjo, serta Zain Jambek juga Ki Bagus Hadi Kusumo. Metodologi Ijtihad Majelis Tarjih. Pembicaraan tentang metodologi ijtihad tarjih dapat dirangkum ke dalam beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, mabadi khomsah manhaj. Tarjih mabadi khomsah berarti 5 prinsip dasar. Kelima prinsip ini adalah agama, dunia, ibadah, fisabilillah, dan qiyas. Yang kedua, yaitu 16 pokok-pokok manhaj tarjih. Secara ringkas, 16 pokok tersebut adalah tentang prosedur dalam penetapan suatu hukum. Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan pertama dan utama, atau raisiyah. Jika tidak ditemukan di keduanya, maka beralih ke qiyas. Yang ketiga adalah metode ijtihad Majelis Tarjih. Ada 3 prosedur baku dalam ijtihad menurut tarjih, yaitu bayani, qiyasi, dan istilahi. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah tentang MUI. Sejarah MUI. MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim yang ada di seluruh Indonesia. Awal masa berdirinya yaitu 26 Juli 1975.
MUI didirikan oleh 10 ulama dari unsur ormas Islam yang berbeda. Di antaranya Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam atau GUPI, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam atau PTDI, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, serta 13 orang tokoh yang merupakan tokoh perorangan. Tujuan didirikan MUI. Yang pertama adalah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia, di mana tidak semuanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, sehingga dengan adanya kehadiran MUI dapat mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, MUI juga memiliki peran sebagai penghubung antar ulama dan umaro atau pemerintah, penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah, guna mensukseskan pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah MUI diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat Muslim. Dan yang terakhir adalah tentang fungsi MUI. Pada dasarnya, MUI memiliki fungsi sebagai pemberi fatwa dan nasihat mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan pada umat Islam Indonesia sebagai perwujudan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Nasihat merupakan keputusan MUI terhadap permasalahan kemasyarakat yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan anjuran merupakan suatu permasalahan kemasyarakatan di mana MUI berpendapat dan mendorong masyarakat agar pelaksanaan terhadap suatu anjuran lebih intensif sehingga tercipta kemaslahatan yang maksimal. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.